Saya itu anti poligami. Poligami itu mudorot. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu maslahat buat kita. Bisa jadi mudorot. Nah, bapak-bapak yang menganggap maslahat silakan ngacung. Perhatikan Bu, bapak-bapaknya. Yang ngacung yang mana? Jangan kemudian atas nama Allah kita mendiskriminasi siapapun atas nama jenis kelamin. Semua orang, laki-laki atau perempuan, punya hak yang sama dalam berketuhanan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, justru ada satu hal yang kemudian membuat saya ini terstigma, Pak. Bukan terstigma, distigma. Karena saya ini kebalik, Bu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kalau belajar Islam itu kan ke Timur Tengah. Nah, saya ini belajar Islamnya itu justru ke Amerika, kebalik. Bahkan saya sering dituduh istilah ini liberal. Istilah ini adalah orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Hanya karena bersuara bahwa orang Islam harus melawan politisasi agama. Gara-gara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada beberapa pernyataan saya yang memang agak sedikit challenging menurut saya. Challengingnya itu adalah, challenging ini artinya menantang. Memang menantang. Karena saya belajar sejarah, lalu kemudian dari sejarah itu saya bisa merefleksikan Islam hari ini dan Islam masa depan. Kalau soal liberal, ada yang menuduh saya Syiah. Ada juga. Macam-macam. Jadi kalau orang sudah berani melawan kelompok yang militan, terutama kelompok-kelompok penganut faham Wahabi, Salafi misalnya, ini pasti akan dikerucutkan menjadi musuh bersama. Dituduh Syiah, dikafirkan, difasikan, pasti begitu. Siapapun itu. Orang yang berani melawan kelompok-kelompok radikal yang cenderung ekstrim, itu pasti akan dituduh bahwa orang ini orang kafir, Syiah, fasik, liberal, pasti gitu. Ada salah satu pernyataan saya juga yang kemudian membuat saya ini dituding liberal. Salah satunya adalah secara pribadi, padahal saya ulang-ulang. Secara pribadinya ini saya ulang-ulang. Saya itu anti poligami. Nah, ini saya ulang-ulang loh. Pribadi. Jadi gara-gara ini Bu, saya dibilang liberal. Jadi seolah-olah kalau setuju poligami itu berarti bukan liberal dan ternyata itu Islam gitu. Nah ini stigmanya melekat ke saya Bu. Bukan karena ingin membela ibu-ibu, enggak. Saya anti poligami bukan membela ibu, membela keluarga saya Bu. Karena kalau saya itu poligami, keluarga saya bakal berantakan gitu. Oh, bukan. Bukan itu juga. Bapak saya itu pelaku poligami, Bu. Korbannya saya. Saya tidak mau menempatkan anak saya menjadi saya. Nah, itu pertimbangannya. Makanya saya paling anti poligami. Kalau ibu-ibu mau bikin asosiasi anti poligami, saya ikut. Sama yang kedua, kenapa saya anti poligami? Takutnya pas lagi tidur dipotong, jadi tinggal segini nanti punya saya. Enggak, tapi memang begini Bu. Buat saya, poligami itu mudorot. Buat saya loh, pribadi. Wah, anak saya pasti berantakan, seperti saya dulu. Keluarga saya itu berantakan. Sampai abah saya itu meninggalnya di istri kedua. Dan ketika saya menjemput jenazahnya, saya baru tahu bahwa abah saya punya anak dua. Tanpa sepengetahuan saya. Jadi nunggu abah saya wafat, baru saya tahu bahwa saya punya adik dua. Nah coba gimana itu? Dan sekarang udah besar-besar. Ini saya cerita pribadi ini untuk menggambarkan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu maslahat buat kita. Bisa jadi mudorot secara personal. Saya katakan secara personal. Nabi juga secara personal gemar memakan paha kambing. Ini kegemaran Nabi. Kalau yang punya hipertensi makan ini Bu, Bapak Ibu sekalian, stroke Pak, langsung Pak. Ini yang enggak maslahat.
Nabi memberikan contoh seperti itu adalah contoh bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan. Kalau ternyata mudarat bagi pribadi-pribadi, ya jangan tiru saya, kan kurang lebih begitu. Nah, gara-gara pernyataan saya seperti ini, saya dituding liberal. Tapi insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Sebab apa? Sampai sekarang saya nggak berani poligami juga. Saya yakin kalau saya berpoligami, berantakan. Sama seperti bapak saya, sama seperti paman-paman saya, yang akhirnya keluarganya berantakan ketika paman dan alhamdulillah bapak saya nggak sampai taraf itu. Paman-paman saya yang berpoligami setelah meninggal boro-boro dikirimin Fatihah, Bu. Anak-anaknya malah berebut harta waris. Nah, ini kan beban buat yang di akhirat. Makanya saya menganggap poligami buat saya pribadi mudarat. Nah, bapak-bapak yang menganggap maslahat silakan ngacung. Perhatikan, Bu, bapak-bapaknya. Yang ngacung yang mana? Nah, itu loh. Nah, artinya apa di sini? Ada salah seorang ahli fikih perempuan namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Ini hafizah Quran 30 juz, orang Libanon. Beliau ini menjadi dosen terbang kemana-mana, termasuk pernah hadir ke UIN Jakarta. Dia mengatakan bahwa menjadi perempuan atau laki-laki itu bukan pilihan manusia. Ini adalah kehendak Allah. Jangan kemudian atas nama Allah kita mendiskriminasi siapapun atas nama jenis kelamin. Semua orang, laki-laki atau perempuan, punya hak yang sama dalam berketuhanan. Apalagi dalam ekonomi, dalam politik, maupun dalam sosial. Nah ini, jadi menurut Profesor Azizatul Hibri, mengapa perempuan ini kemudian berkesan menjadi warga kelas 2 di dalam Islam? Karena perempuan tidak pernah melahirkan ahli fikih yang tangguh dalam keputusan-keputusan bahsul masail. Semua dari fikih-fikih Islam yang justru dirumuskan oleh kaum ahli fikih laki-laki, yang dibuat dalam pemerintahan politik kaum laki-laki, sehingga apa? Perempuan itu hanya menerima produk fikih dari kaum laki-laki yang diputuskan oleh 100% kaum laki-laki. Sehingga perempuan apa? Tidak ada keterwakilan dari ahli fikih yang menyuarakan dari kalangan perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, mari dorong menjadi ahli fikih perempuan. Mari kita dorong ibu-ibu supaya ibu-ibu ini tidak berkesan sebagai warga kelas 2. Kalau kemudian perempuan ini harus menutupi aurat melebihi laki-laki, ini adalah persoalan-persoalan yang disebut dalam Islam sebagai sektor thawabit yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi untuk urusan-urusan mutaghayyirat, mari libatkan perempuan untuk ikut berdiskusi dalam persoalan-persoalan fikih. Itulah mengapa kemudian pemerintah Arab Saudi hari ini menyadari sepenuhnya bahwa ketika hukum agama itu dikenakan dengan borgol-borgol yang menakutkan, korbannya itu perempuan, Bu. Makanya orang-orang yang memilih menjadi ateis di Saudi rata-rata perempuan. Ini riset. Gallup International pada tahun 2018 melakukan riset bahwa 5 dari 300 orang Saudi menyatakan dirinya penganut ateis. Ateis ini apa? Nggak percaya adanya Tuhan. Bahwa Allah itu ada, nggak percaya. Nah, ini orang Saudi. Dan 4 dari 5 orang ini perempuan. Mengapa? Ketika hukum agama ini diatur secara sepihak dan sangat segregatif, korbannya pasti perempuan. Makanya Saudi di bawah ajaran Wahabisme ketika itu, perempuan ini betul-betul merasa terikat dan terborgol. Keluar rumah harus didampingi mahram. Keluar negeri harus didampingi mahram. Ketika masuk mal, perempuan dipisah dengan laki-laki. Di mantenan dipisah perempuan dan laki-laki. Semua dipisah. Perempuan ini seolah-olah betul-betul warga kelas 2 yang tidak boleh melakukan proses-proses akulturasi. Sehingga apa? Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Aila, ini adalah orang-orang yang kemudian memilih kabur dari Saudi karena memeluk ateisme. Karena kalau tidak percaya terhadap Tuhan di Arab Saudi, menganut ateisme itu dipenggal lehernya. Jadi Rana Ahmad kabur ke Jerman. Rahaf Al-Kunun ke Kanada. Dina Ali Sahnun pernah berusaha kabur ke Australia dan kemudian ditangkap di Singapura dan dikembalikan ke Saudi, diredeportasi. Dan juga Aila ke Ukraina.
Ajwa juga ke Ukraina. Dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan Arab Saudi untuk membangkitkan perlawanan-perlawanan politik perempuan Saudi. Itulah mengapa ketika terjadi reformasi belakangan ini dari kerajaan Arab Saudi, yang paling disasar perempuan adalah berusaha memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan. Dulu Saudi itu begitu bangganya dengan ajaran Wahabisme. Dengan ajaran Wahabi itu Saudi dulu paling bangga bahwa ini adalah ajaran paling orisinil dengan ajaran Nabi. Hari ini semuanya dirubah sendiri. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan politik. Politik yang kemudian membuat Saudi mengubah hukum agama yang kemudian dijadikan hukum negara. Hijab di Saudi hari ini nggak wajib. Saya juga ke kota-kota lain dan juga ke negara-negara lain di Timur Tengah. Dan saya bandingkan semua bahwa perubahan besar terjadi di Timur Tengah. Wabil khusus di daerah-daerah seperti Dubai, Muscat, ini semuanya sudah berubah. Apalagi di daerah-daerah non-Haramain. Jarang orang berkerudung. Di Jeddah apalagi, di Taif apalagi. Belum kita ke Al-Khobar, belum ke daerah-daerah seperti Riyadh. Dulu mereka dengan bangganya mengatakan bahwa Rasulullah mengharamkan musik. Hari ini Pak, setiap restoran di Riyadh itu ada pertunjukan musiknya. Di Jeddah juga. Saya nongkrong di salah satu warung kopi di daerah Kornis, tapi bukan di Balat, di daerah Kornis di pinggiran itu. Ada yang main musik, Pak. Sekarang udah mulai begitu. Dan bahkan kalau ke imigrasi ini, imigrasinya Saudi, itu orang-orang imigrasi itu perempuan Saudi, semuanya perempuan yang berkerudung, bukan bercadar, rambutnya terlihat. Seperti gaya kerudungnya Mbak Yeni Wahid. Ini petugas imigrasi. Nah, di daerah-daerah lain yang sedikit bebas di luar Haramain di Saudi hari ini, itu betul-betul kebebasan terhadap kalangan perempuan ini. Mencari orang Saudi yang bercadar hari ini, itu sesulit mencari perempuan di Indonesia yang melepas kerudungnya. Yang bercadar ya, jarang orang bercadar sekarang di Saudi. Bahkan perempuan di Jeddah itu lalu lalang nyetir mobil. Dan perempuan yang sendirian di mall, di toko, banyak sekali. Tanpa didampingi mahram. Nah, mengapa kemudian semua ini berubah? Apakah ajaran dulu itu batal menjadi orisinil? Sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam yang menurut mereka KW ini kemudian mereka adopsi? Tidak, ini adalah kebutuhan-kebutuhan peradaban manusia. Ini semua kemudian ajaran-ajaran fikih yang berbasis tafsir ini, ikhtilafnya memang tidak bisa dihindari. Nah, persoalannya, kelompok-kelompok penganut faham-faham eksklusif yang seperti ini, bahkan menganggap orang yang berbeda tafsir pun, ini dianggap sebagai orang kafir. Ini yang disebut dengan paham hakimiyah takfiriyah. Ini memang postulatnya mereka, gesturnya, cara kerjanya. Nah kemudian Saudi hari ini sudah menyadari itu semua, bahwa menurut Muhammad bin Salman, kalau Saudi tetap menganut paham seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Terlebih ketika minyaknya habis nanti 90 tahun ke depan. Nah itulah mengapa kemudian Saudi mulai berpikir bahwa penghasilan saya nanti itu dari turis, dari pariwisata. Dulu pada zaman Wahabi masih ganas-ganasnya, itu perang Khandaq itu kan ada parit, itu ditutup dulu. Semua situs-situs Nabi itu dihancurkan semua, dihilangkan semua. Dengan alasan supaya orang Saudi dan orang Islam yang datang ke Saudi tidak mengkultuskan situs-situs jejak kenabian ini. Hari ini Bu, digali lagi Bu, dibuat parit tiruan. Mereka menyesal telah merusak itu semua. Bahkan kalau di Madinah di daerah Uhud, pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat tembok-tembok imitasi, Bu, untuk menggambarkan bahwa tembok ini dulu adalah pertahanan perang Rasulullah. Ini imitasi semua, KW semua, mereka hanya mengira-ngira. Karena yang asli dulu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan oleh Wahabi. Hari ini dibangun ulang semua, KW semua tapi. Nah ini adalah penyesalan-penyesalan terhadap ajaran Wahabi yang mengharamkan budaya-budaya. Dan seolah-olah semua kalau kecintaan terhadap Nabi itu seolah-olah ingin mengkultuskan dan mentuhankan. Tidak. Tidak. Nanti jangan kaget kalau suatu saat di Masjid Nabawi ada maulidan. Kita tunggu aja. Meskipun bukan dengan alasan tafsir.
Tapi bisa jadi diadakan dengan alasan untuk mendatangkan devisa dari para turis. Nanti makin bingung ini penganut-penganut itu di sini. Karena bagaimanapun, Bu, agama ini bukan ideologi. Tapi tafsir-tafsirnya ideologis, jangan salah. Ideologis itu apa? Dibuat sesuai kebutuhan manusia pada saat itu. Apakah ajaran agamanya berbeda, berubah di Saudi? Bukan, agamanya tetap. Ajaran agamanya tetap. Yang berubah itu adalah tafsirnya.